sama-sama lihat 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya baca buat saudara. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain. Coba lihat Bapak Ibu. Yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Tolong Bapak Ibu. Saudara, kita masih pakai protokol ya dengan baik. Tapi saudara kan bisa bicara lirik saja. Bilang gini, ojo jahat. Nah, Bapak Ibu yang ada di rumah. Kalau saudara dengar ikuti ibadah ini, saudara berdua, bertiga, satu keluarga, bilang kanan kiri, ojo jahat. Jangan jahat. Ini pesan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ya bilang gini, ojo jahat di tengah-tengah kondisi orang-orangnya baik semua, ya pastilah gampang. Betul gak Bapak Ibu? Di tengah kondisi yang aman, orang-orangnya baik, orang-orangnya ramah, orang-orangnya gak bencekno gitu kan. Saudara gampang kan lakukan firman Tuhan, ojo jahat. Iyalah gak akan jahat orang-orangnya baik. Tapi coba kalau saudara berhadapan dengan orang-orang yang menjengkelkan saudara. Yang mengecewakan saudara. Tolong ya, hari ini pesan Tuhan. Kalau saudara mau tetap ada di dekat Tuhan. Belajar hidup dalam kasih. Bapak Ibu, kasih itu adalah sikap yang terpancar dari pribadi Allah. Tapi ingat, kasih tidak kompromi dengan dosa. Amin. Bukan berarti karena kita hidup dalam kasih, lalu kita membiarkan orang itu hidup dalam dosa. Tidak. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Saya punya anak. Kalau anak saya sangat mencintai anak saya. Kalau anak saya hidupnya gak beres, gak benar. Sebagai ibu yang mencintainya, saya tidak akan diam. Kenapa? Karena saya tahu kalau anak saya terus hidup dalam dosa, maka masa depannya akan betul-betul tidak ada harapan. Saya mau melihat anak saya mendapatkan masa depan yang penuh harapan. Sebab itu kalau dia bersalah, jalannya salah, dia gak benar di hadapan Tuhan, pasti saya tegur. Tetapi waktu kita menegur, waktu kita menasehati, waktu kita meluruskan jalan hidup orang lain, tolong lakukan dengan kasih. Amin. Jangan dengan benci, enggak boleh. Ya apalagi saudara kutuk-kutukin. Dasar anak monyet, enggak boleh saudara. Anak-anaknya monyet, ibunya apa? Ya enggak boleh Bapak Ibu. Jangan saudara kutuk-kutuk. Siapa orang tua yang suka ngutukin anak dengan cucu? Bertobat. Amin. Gak boleh. Tapi kalau anak dengan cucu hidupnya gak benar, jangan didiemin. Yang setuju katakan amin. Saudara tahu ada orang-orang yang saudara kenal, saudara kasihi dan mereka ada di jalan yang tidak benar. Mungkin saudara bilang sama saya, aduh tapi Bu Vera itu orang ya. Saya tuh sebenarnya tahu dia itu melakukan dosa. Cuma kalau saya ini usik, kalau sepertinya saya tegur, kayaknya orang itu agak angel deh Bu. Terus gimana Bu? Kan firman Tuhan mengajar kita kalau mengasihi berarti kita itu harus menolong. Tidak membiarkan. Bapak Ibu sikap yang paling mentok kalau saudara tidak bisa bicara dengan orang yang saudara tahu dia hidup dalam dosa. Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya, doakan. Amin. Didoakan. Jangan dibiarkan. Minimal saudara doa dulu, ikat roh dosanya itu loh. Roh pemberontakan, roh keras hati, saudara ikat. Saudara hancurkan, saudara minta di dalam doa saudara supaya Roh Kudus mencengkeram kehidupan orang tersebut. Ini bukan tugasnya para gembala saja saudara.
Bukan tugas hamba-hamba Tuhan, bukan tugas para pemimpin rohani, bukan. Tugas kita semua. Amin. Kalau saudara lihat ada orang yang tidak benar, jangan saudara diamkan. Minimal saudara doakan. Saya percaya hari ini Roh Kudus ada di tempat ini. Tuhan mau saudara, supaya saudara itu memancarkan kasih Tuhan. Ya, saya percaya hari ini Tuhan pasti memberikan kita kekuatan.